kenalin nama aku Tika Tazkia, biasa dipanggil Tika. Aku dari International Relations HI Unpad, batch 2018. Hello everyone, nama aku Yunino Ilham, bisa dipanggil Nino. Aku dari IR 2020. Yeay, bersama Kahim. Nah, Akang Teteh tau gak sih kita di sini mau ngapain? Mau Berdiskusi, discussing about something di podcast Books and Cafe. Jadi di situ kan udah ada kartu ya yang ketutup itu. Nah, nanti Akang Teteh bergantian mengambil kartu dan membacakan pertanyaan tersebut untuk dijawab oleh lawan bicaranya. Jadi contohnya misal Katika yang ambil kartu terus saya baca. Udah paham kira-kira atau masih ada yang mau ditanyakan? Paham. Oke, are you ready? Yes. Ready banget. Mungkin buat pertama mulanya kayak batu kertas gunting dulu aja. Oke. Ya. Kali ya. Oh 3 kali? Oke, Nah, sekali dia aja lah. 3 kali. Oke. Siapa pacar kamu sekarang? Iya. Salah. Jomblo. Apakah diplomasi masih relevan di tengah situasi geopolitik saat ini? Oke, kalau menurut aku, apakah diplomasi itu masih relevan sama situasi geopolitik kali ini? Of course, it is masih relevan gitu. Kan kalau kita lihat sendiri, setiap negara mempunyai keuntungannya masing-masing dari geopolitiknya. Yang membuat kita itu terhadap negara lain pasti ada yang kita minta atau jatuhnya nanti kayak national interest gitu. Nah, dengan national interest ini, cara yang untuk kita mendapatkan national interest ini biasanya menggunakan diplomasi. Jadi sebenarnya kalau ditanya masih relevan ya pasti relevan banget. Menurut aku tergantung definisi diplomasinya sih. Kayak kalau diplomasi yang bisa kita jadiin sebagai konsep in general, sebenarnya kan diplomasi itu adalah gimana caranya negotiating gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya sekarang konsep state itu nggak terlalu relevan di tengah geopolitik ini, karena kan sekarang udah borderless banget kan. Ya, banyak aktor yang lebih signifikan misalnya kayak MNC, company seperti media, Google gitu ya. Itu mungkin lebih powerful gitu di geopolitik sekarang. Ya mereka pun tetap ngelakuin diplomasi gitu, tapi bukan in state representative way, tapi in negotiating, doing the art of managing their interest gitu. Bener sih relevan. Tapi mungkin nggak harus state. Gitu. Iya, jadi diplomasi itu sangat luas. Jadi sangat everything luas, that we betul. do sebenarnya bisa jadi diplomasi. Betul. Gitu. Next question. Aduh, aku deg-degan. Oke. Katika. Nino. Bagaimana cara mengasah keterampilan negosiasi, Waduh. komunikasi, dan pemecahan masalah yang merupakan keterampilan penting dalam diplomasi? Menurut aku awalnya dari negosiasi dulu ya. Mengasah keterampilan itu pertama kita harus tahu apa sih sebenarnya negosiasi itu, tujuannya apa, dan yang salah tuh seperti apa gitu. Negosiasi itu kan sebenarnya komunikasi antara dua pihak untuk akhirnya mendapat kebersesuaian gitu, persepsi atau kayak posisi yang selaras dan sesuai gitu. Nah, gimana untuk terampil dalam bernegosiasi? Menurut aku tuh harus tahu aspek-aspek yang penting. Yang pertama adalah perspektif ya, mindset, dan juga yang kedua adalah confidence. Jadi dalam hal ini negosiasi itu harus kita lihat sebagai kayak oke nih, dua pihak atau lebih harus selaras. Salahnya banyak orang yang negosiasi tapi dia tuh perspektifnya itu adalah win or lose gitu. Padahal nggak seperti itu gitu. Jadi perspektifnya saat kita masuk ke dalam satu conversation bukan I will win atau I will lose gitu, tapi I will agree gitu. I will find the best solution for both of us gitu. Betul ya. banget. Aspek kedua menurut aku yang paling penting dalam negosiasi adalah confidence. Confidence-nya tuh kayak gimana? Ini adalah confidence yang menurut aku harus stabil. Karena saat kita lack of confidence itu bakal gagal negosiasinya, dan saat kita overconfidence akan gagal juga negosiasinya gitu. Oke, paham. Betul banget. Ini tuh terjadi di everyday conversation gitu. Saat kita ngerasa kita nggak tahu gitu kalau ada nilai dari kepentingan diri kita sendiri. Tapi saat kita ngerasa kayak kita tuh penting banget, itu juga akan ada gap gitu di situ dan negosiasinya pasti gagal gitu. I think that's about negotiation skill. Gitu. Berarti jadi kalau kita less confidence jatuhnya gampang terpengaruhi, kalau overconfidence jadi branding kita jelek karena kayak seakan-akan gak terima saran gitu, agresif. Betul sekali.
I think communication is about kayak aktivitas yang punya tujuan untuk mengerti orang lain dan to understand others dan to be understood by others kan. Menurut aku untuk improve communication skill itu yang paling lack di kita adalah aware kalau komunikasi itu bukan tentang public speaking, bukan tentang presenting, tapi komunikasi itu juga writing adalah komunikasi, gestur adalah komunikasi, listening itu adalah komunikasi gitu. Jadi untuk improve komunikasi, salahnya orang tuh kalau misalnya dalam kesempatan dia itu nunggu waktu saat dia perform, saat dia bisa ngomong gitu. Padahal harusnya dia nggak menyiapkan saat dia speaking aja, tapi juga actively listening others gitu. Kamu ada tips mungkin improve communication skill? Kan untuk sekarang aku nih menjadi sebagai kahim. Dari awal jabatan aku sampai sekarang yang namanya public speaking itu kadang masih deg-degan. And mungkin untuk semua orang sih itu nggak apa-apa karena it's normal. Yang paling penting adalah bener kata Katika tadi, gimana supaya lawan bicara Anda itu tuh ngerti it have the pace gitu loh Kak. Jadi kayak kita harus nyesuaiin sama siapa lawan bicara kita. Jadi kayak nggak semuanya tuh komunikasi itu punya standarnya kayak oke, komunikasi itu harus kayak gini, kalau itu gini, enggak. Jadi memang harus kita bisa dibilang harus mempunyai skill adaptasi. Oke, berarti last point adalah keterampilan dalam problem solving ya. I think it's a complex. Aku tuh suka banget waktu di HI, thanks to HI Unpad, aku dapat ngambil mata kuliah namanya systemic thinking. If I want to think about something, want to solve about something, I put semua variabel dalam otak aku gitu. Dan akhirnya tereliminasi mana yang redundant gitu, mana yang penting, mana yang saling keterhubungan, mana yang berimpact dan sebagainya gitu. Menurut aku berpikir sistem itu wajib kita miliki sebagai membentuk kapasitas untuk menjadikan difficult problems menjadi sesuatu yang smaller dan manageable things gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri ya Kak, kalau pemecahan masalah harus mengetahui latar belakang itu dengan pasti. Sebelum kayak kita melakukan diplomasi, negosiasi sama orang lain, kalau dari aku, please jangan datang with nothing gitu. Kayak kalian harus prepare for everything. Makanya tadi dengan cara berpikir sistem tadi itu bisa membantu kita ketika gini, kita nggak tahu ya kalau kita ngomong sama lawan ngomong kita dia bakal bring up with everything with anything gitu ya. Makanya jadi kayak kita tuh harus udah prepare to hope for the best. Next. Jujur setiap Tika ngambil aku deg-degan. Bagaimana kamu mendefinisikan MUN? Wow. Dan bagaimana penerapan diplomasi dalam MUN? Wow. Oke, how do I define MUN? Mungkin dari secara namanya dulu, MUN, United Nations. Jadi kalau dulu sebagai mahasiswa baru nih, oke, kita kayak di United Nations, kita beranggapan kita tuh seorang diplomat yang menyampaikan apa stances kita dan apa yang kita inginkan dan bagaimana cara kita supaya orang lain juga memiliki satu pemikiran sama kita. MUN ini full of tactics and strategies jatuhnya. Ini lanjut aja juga kayak penerapan diplomasi dalam MUN. Banyak yang ngomong bahwasanya diplomasi dalam MUN itu adalah ketika memang lagi di conference-nya aja. Tapi kalau menurut aku pribadi dari pengalaman aku, yang menurut aku ini sangat amat berguna, di luar conference itu diplomasi itu tetap ada. Jadi itu hal yang mungkin harus di-highlight sih kalau di sini. Sebenarnya balik lagi ke fungsi diplomasi. Diplomasi itu kan fungsinya ada to represent dan to promote gitu ya. Kita tuh nge-represent negara kita itu bukan cuman saat committee session aja, tapi saat informal session juga. If I can add about my definition MUN tuh seriously buat aku adalah it is going personal banget sih. I think ini definisinya adalah platform for me to grow, to learn, and to finally gain my confidence. Karena MUN juga, aku bisa memasukkan prestasi-prestasi MUN jadi mahasiswa berprestasi. Dan akhirnya itu lead to snowball effect gitu, lead to anything gitu dan menjalar gitu. Jadi for me, if I reflect kayak if you are asking about MUN, it's not only about activity but it is more likely about journey. Tapi kalau aku reflect juga ya karena juga aku bakal nge-retweet dan itu bener banget. Bener banget gak sih? Bener banget. Jadi MUN bener-bener semeter itu as long as you have growth mindset, I think. Bagaimana Katika melihat relevansi MUN dalam dunia nyata dan bagaimana pengalaman ini dapat diterapkan dalam karir atau kehidupan sehari-hari? Back to our statement, ini tuh bener-bener
helpful banget ya. My first MUN was 2019 juga. Aku bikin delegasi sama teman-teman angkatan, kita mau ikut MUN, ASEAN World MUN di Bangkok. ASEAN World. It was really for me kayak shocking karena ternyata nggak semudah itu. Pada saat itu aku mikir gini, wah my first MUN gak terlalu bagus gitu. Akhirnya aku buat kayak gini, oke, kayaknya ini bukan passion aku deh. Kayaknya ini bukan passion aku deh gitu kan. Hingga tiba saatnya berapa bulan setelahnya dibuka lagi nih delegasi untuk ke Malaysia. Kalau misalnya aku gagal dalam satu hal dan I say that it's not my passion, sama aja aku punya mindset tetap. Gitu. Tapi that's not the point. My point is gimana MUN itu impact ke karir dan kehidupan sehari-hari. Aku jadi selalu ngerasa saat aku ketemu kegagalan, kayak I will never give up and I will never limit myself. Dan juga kehidupan sehari-harinya tadi yang requirement seperti writing, research, public speaking, dan skill-skill yang lain itu benar-benar aku asah dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau aku bisa retweet semua apa yang bilang Katika, aku udah setuju semua sih. Sebenarnya. Karena memang gini, kita kalau sehari-hari kita sebagai makhluk sosial, pasti tadi komunikasi itu tadi skill yang harus ditempah. Jadi itu bukan skill yang kayak langsung zlep kamu dapat skill ini gitu. Every skills, walaupun kita kadang ngerasa kayak wah gue tuh ini banget orangnya, ini banget. Tapi sekali dua kali kita butuh validasi gak sih? Ternyata kayak gue memang ini banget gitu. Dan menurut aku dengan cara ikut MUN ini, aku tuh mendapatkan skill-skills yang tadi. Oh, ini fun fact, kalau aku di MUN Kak, gak tahu kenapa selalu I'm always trying to be the leader of a block. Jadi aku tuh mencoba my leadership skills itu di sini gitu. Leading experience ini tuh yang buat aku berani untuk lead di mana. Gini, people tend to insecure when they try to lead because they feel less. But actually not it gitu. Untuk menjadi seorang leader itu dalam hal apapun menurut aku bukan berarti lo itu harus jadi orang paling pintar. Lo itu bukan harus jadi orang yang paling bisa ngomong. It's not that. Tapi kalau menurut aku sendiri the way I lead ya, itu tuh how we can like tadi pemecahan masalah, karena kayak kita tahu mereka tuh maunya apa, kita maunya apa, we find the best solution. Yes. Gitu. Jadi bukan yang kayak tidak menguntungkan bagi kamu dan aku, tapi yang yang terbaik bagi kita semua. Kakak ya? Your turn. Please mention do's and don'ts dalam melakukan MUN. Oke, ini bingung. Do's and don'ts. Oke, mungkin for do's, come prepared. Baru kedua itu menurut aku respect everyone. Untuk don'ts-nya sendiri mungkin ini besar banget, tapi jangan baper. Karena apa yang dalam MUN itu only stays in dalam MUN. Sama kedua, kalian tuh boleh have fun, tapi jangan sampai yang merusak image kalian. Aku setuju sih tadi do's-nya. Mungkin kalau singkatnya I will come with do's-nya please solutif. Don'ts-nya please jangan agresif. Apa yang membuat MUN dapat menjadi pengalaman yang berharga dalam pemahaman diplomasi dan masalah internasional? I think in our capacity as student of international relations, mungkin menurut aku adalah gimana caranya bahwa kita nih sebagai entitas itu tidak membawa diri kita aja, tapi kita benar-benar membawa sesuatu gitu, something big which is represent our country. Untungnya waktu itu pertama kali aku mengawali MUN, di situ aku justru ngelihat kayak oh iya benar, aku mungkin dalam council ini representnya France, tapi sebenarnya I represent Indonesia gitu. You are standing there tuh bener-bener nge-represent Indonesia gitu. Itu jujur aja menjadi trickle down effect gitu ke hal-hal yang paling bawah sekalipun gitu. Itu ngebuat kita lebih selfless dan put other entities interest gitu. Dan kalau masalah internasional, aku juga jadi mengerti. Mungkin secara teori kita belajar tentang saat kita take role di situ tuh percayalah akan beda banget dari apa yang kita pelajari gitu. Mungkin dulu aku pernah ambil bahasan di salah satu mata kuliah tentang refugee Rohingya. Tapi ternyata saat aku di dalam conference dan talking about refugee Rohingya dan kita harus come up with policy, come up with solution gitu. Itu tuh kayak oke, ternyata address masalah seperti ini tuh susah gak gampang gitu. itu juga. Iya. Jadi aku lebih ngelihat masalah itu sesuatu yang kompleks. Nah, untuk masalah internasional, karena ikut MUN ini tuh I know a lot. Karena tadi research tadi ya, jadi kayak tahu banyak banget. Pemahaman diplomasi juga tadi juga kayak yang kakak bilang,
walaupun kita datang contoh nih sebagai delegate of UK gitu. Tapi mau gimana pun kita tuh masih warga negara Indonesia. Ada perasaan aku harus berbuat baik juga di sini karena aku mewakili negaraku juga di sini. Jadi semenjak itu every time I talk with like international students atau like with everyone internationally itu aku juga memposisikan aku tuh kayak how aku bisa membuat Indonesia proud. Apakah kamu memiliki pengalaman MUN tertentu yang benar-benar mengubah cara kamu memandang dunia atau membuat kamu lebih peduli terhadap isu-isu global? I'm gonna say PNMHI 34 kemarin. Okay. Itu waktu itu lagi yang nyelenggarain UNUD, tuan rumahnya UNUD. Apalagi karena itu PNMHI jadi semua delegatnya itu anak HI. To be honest ya kak, nggak tahu kenapa karena itu anak HI semua jadi itu lebih pressuring. Karena we know mereka tuh juga tahu the basic theories, mereka juga terbiasa dengan research. Jadi kayak okay, I come here dengan kayak benar-benar juga ekstra juga gitu. Apalagi kita ngebawa nama Unpad gitu. Jadi kita tuh pas PNMHI kemarin itu tuh kalau nggak salah kita konselnya UNEP. Dan kita tuh tentang waste. Nah di sini aku tahu ternyata bersifat konsumtif itu tuh impactnya gede banget. Ternyata every country tuh problemnya tuh banyak banget hanya dengan karena sifat konsumtif ini. Sampaian itu ada beberapa negara yang nggak tahu lagi mau waste ini mau dikemanakan. Mungkin kayak lebih peduli terhadap isu-isu global tertentu ya. Tapi kayak for me myself, everything global issue itu start from ourselves. Jadi local action tuh penting banget. Ternyata kalau udah secara global itu segede itu. Jadi kayak the way I act with a lot of waste is really impacting me after I'm joining the MUN. Gitu sih. I would say it is bener-bener MUN yang mengubah aku memandang isu global adalah saat Harvard MUN. Because it was really diverse gitu ya. Unlike MUN yang sebelumnya aku coba gitu. I met several people kayak come from European, United States of course gitu ya. Dan mereka tuh benar-benar nge-address isu global tuh dengan cendekiawan gitu. Maksudnya dengan cendekiawan kayak smartly gitu. Kayak benar-benar semuanya itu terkonsiderasikan gitu. Di situ aku belajar tentang kayak oh iya MUN tuh mengajarkan aku untuk melihat dunia ini sebagai apa ya kerangka gitu. Maksudnya kita ngelihat frameworknya kayak gimana dan kolaborasi apa yang bisa dilakukan gitu kan. Lalu solusi-solusinya seperti apa gitu. Akhirnya aku melihat bahwa banyak orang-orang yang speak up gitu, hal-hal seperti UN peacekeeper gitu ya, terus hal-hal konflik di Afrika itu mungkin kita ngelihatnya nih sekarang kita sitting here ngelihatnya itu sebagai sesuatu fenomena di dalam dunia gitu ya, event atau apa, tapi sebenarnya in reality gitu banyak orang yang jadi korban dan kayak satu nyawa tuh matters gitu. I think that changed me a lot gitu untuk lebih mengonsiderasikan hal kecil dan untuk selalu pursuing anything that is good for all gitu. Balik lagi we are part of the global community juga gitu. Oh my god. Terakhir nih. Is this our last question? Last question, gak terasa ya. Oke, ini pertanyaan singkat, padat, jelas. Oke. Berikan satu kata tentang MUN. I think outstanding. Yes. Kalau aku, I'm gonna say upgrade. Oke, so thank you semuanya udah dengerin kita. Semoga apa yang kita utarakan banyak manfaatnya buat kalian. Amin. Oke, so that's Books and Coffee chapter 3, chapter 3, and see you in the next Books and Coffee episode.